Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Setiawati, perwakilan dari kelompok 8, mata kuliah Software Laporan Keuangan hari Senin jam 8. Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan data perusahaan ke dalam aplikasi Mayop. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Dian Safitri dengan NIM B231190151. Yang kedua ada Iva Mahliatur dengan NIM B231190171. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Amelia Setiawati dengan NIM B231190198. Selanjutnya yang keempat ada Nanda Deviana dengan NIM B231190210. Yang terakhir ada Kholifatun Hidayah dengan NIM B231190224. Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara membuat data perusahaan baru di dalam aplikasi Mayop. Yang pertama, buka aplikasi Mayop di dalam laptop atau komputer kalian. Ini untuk membuat data perusahaan baru, caranya dengan mengeklik create, kemudian ada tampilan awal itu ada introduction, itu berisi tentang Mayop menceritakan data dirinya. Kemudian klik next aja. Langsung di sini company namanya itu nama perusahaannya. Di sini kami membuat perusahaan jasa di bidang salon, yaitu dengan nama salon kecantikan Me and You. Kemudian ABN-nya diisi juga. ABN itu seperti nomor NPWP lah istilahnya. Tapi di sini yang paling penting untuk diisi itu company name-nya. Kemudian alamat diisi, Jalan Bunga Mekar, nomor 09, Kota Jakarta. Selanjutnya diisi nomor telepon, lalu kemudian ada nomor fax atau fax number, itu diisi juga. Lalu ada alamat email, kemudian kalau sudah diisi semua data perusahaannya, langsung saja di next. Di sini current financial year itu tahun pembukuan berjalan diisi 2021, kemudian last month of financial year itu tahun penutupan buku diisi Desember, kemudian conversion month itu awal mula transaksinya dimulai mau bulan apa. Di sini kami pakai November. Selanjutnya untuk account listnya kita pilih yang kedua, itu berisi akun dari bawaan Mayopnya tapi tidak terlalu banyak, jadi kita bisa mengubah atau menambahkan ya sedikit aja. Kemudian klik next. Lalu ini untuk penyimpanan, kita klik change mau disimpan di mana. Di sini kami simpan di data C, kemudian folder Mayop 18, kemudian file name-nya diganti. Di sini file name-nya itu terserah, mau bebas mau diberi nama apa. Kemudian diklik OK, lalu next, tunggu sebentar, lalu klik yang command center. Lalu ini tampilan selanjutnya ada command center.
Lalu kita ubah pajaknya dulu di menulis atas, terus text code, lalu hapus yang tidak perlu, kita sisakan GST dan NT aja. Setelah mengedit dan menghapus text code, lalu kita sekarang import data dengan cara file, kemudian import data, lalu account information, duplikatnya diganti update record, kemudian di continue, lalu pilih file yang akan diimport dengan file txt, lalu di open, kemudian ini dicocokkan sesuai akun atau sesuai namanya yang ada di samping, kemudian diimport, lalu klik OK, kemudian buka account list. Di sini kita bisa lihat semua akun sudah masuk semua atau belum, atau masih ada yang salah dan harus dibenarkan. Di sini kita buka Excel-nya dulu, daftar akun, kemudian dilihat dan dicocokkan satu persatu. Di sini ada kolom aset atau bagiannya aset. Aset itu harta, lalu harta itu terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Lalu di sini ada kas, tapi akun tipenya masih salah. Caranya diklik 2 kali, lalu akun tipenya diganti bank. Lalu kas kecil atau petty cash juga diganti dengan bank. Lalu ada piutang, akun tipenya diganti akun receivable. Jadi di sini harus memperhatikan satu persatu akunnya. Jadi jangan sampai kelewat atau gimana atau kelupaan. Kemudian selanjutnya ada harta tetap. Ini ada peralatan, akun tipenya juga masih salah, itu diganti dengan fixed asset atau harta tetap. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan, juga akun tipenya masih salah. Kemudian ini ada akun yang tidak terpakai tapi tidak ada checklistnya atau centangnya, itu diklik 2 kali aja, lalu di delete account. Lalu yang ada checklist atau centangnya itu kan tidak bisa dihapus, jadi nomornya diganti aja paling terakhir agar posisinya di paling bawah. Jadi yang akun terpakai bisa di paling atas, tidak mengganggu akun yang mau dipakai atau yang terpakai. Lalu di bagian liability atau hutang, di sini kita juga harus mencocokkan dengan daftar akun yang sudah dibuat, sudah sesuai atau belum. Lalu di sini yang ada checklistnya tadi, seperti yang di aset tadi, karena tidak bisa dihapus, jadi nomornya di paling terakhir agar posisinya di bawah.
Sini juga langkahnya seperti yang di aset. Account tipenya diperhatikan lagi. Selanjutnya bagian equity atau modal. Sini sudah masuk semua atau sudah sesuai dengan yang di Excel. Ini yang ada checklist atau centangnya, diganti nomornya paling akhir agar di bawah. Kemudian income atau pendapatan sudah sama, ada pendapatan jasa. Lalu cost of sales itu tidak ada karena kita perusahaan jasa, tidak ada pembelian. Kemudian di expand itu beban. Ini sudah sesuai semua, yang dicentang dikasih nomor terakhir. Kemudian other income atau pendapatan lain-lain. Di sini sudah sama, pendapatan bunga. Lalu yang terakhir ada other expense atau beban lain-lain. Sini juga sudah sama ya. Lalu kita mengisi saldo awal. Caranya dengan klik setup balance, lalu account opening balance. Kita buka Excelnya dulu untuk melihat nominal saldo awalnya. Tapi di sini saya langsung membuat raja saldonya. Jadi ini dimasukkan. Harta itu saldo awalnya di debit. Cuman ini ada yang di kredit, jadi nanti di minus karena itu tidak sesuai dengan posisi awalnya. Jadi cadangan kerugian piutangnya di minus karena dia ada di kredit, tidak sesuai dengan tempat saldo awalnya harta. Di sini akumulasi penyusutan peralatannya juga di kredit, jadi otomatis juga di minus. Lalu setelah harta selesai, kita ke bagian hutang. Hutang itu posisi awalnya di kredit. Di sini sudah di kredit semua, jadi tidak perlu ada yang di minus. Setelah hutang selesai, lanjut ke bagian modal. Modal di sini saldo awalnya posisinya di kredit. Tapi ada private dona atau pemiliknya ini di debit, jadi kita minus. Lalu setelah modal ada pendapatan. Pendapatan itu juga saldo normalnya di kredit, jadi tidak perlu di minus karena di sini juga di Excel, maksud saya juga sudah di kredit. Pendapatan ada beban.
beban di sini posisi normalnya ada di debit, jadi ini yang di Excel sudah di debit semua, jadi tidak perlu di minus. Masukkan sesuai yang ada di Excel, harus benar-benar teliti di sini. Kalau kelebihan 01 atau kurang, nanti akun opening balance yang di bawah itu bisa minus, tidak nol. Setelah beban selesai, kita langsung ke pendapatan lain-lain atau other income. Ada pendapatan bunga, itu juga posisinya sama saldo normalnya atau saldo awalnya ada di kredit, jadi tidak perlu di minus. Lalu ada other expense atau beban lain-lain, itu sama dengan beban yang di atas, posisi awalnya di debit, jadi tidak perlu di minus. Lalu kalau sudah, akun opening balance-nya harus nol ya. Kalau enggak nol berarti masih ada yang salah. Kemudian diklik OK. Lalu kita selanjutnya ke menu card file untuk membuat kartu persediaan pelanggan dan pemasok. Kita tadi sudah mengeklik card list untuk membuat daftar kartunya, lalu diklik bagian customer atau pelanggan, lalu diklik new, lalu namanya diisi, kemudian card ID itu nomor cardnya. Di sini juga disesuaikan dengan data yang ada di Excel, lalu alamat, kota, kemudian nomor telepon. Kemudian diklik OK kalau sudah diisi semua. Lalu untuk menambah data customer atau pelanggan baru, diklik new lagi, lalu nama dan card ID, alamat, kota, dan nomor telepon diisi lagi seperti yang pertama tadi. Di sini ada 5 data customer ya atau pelanggan, jadi harus dimasukin semua.
Setelah semua diisi, kemudian kita ke data pemasok atau supplier. Klik bagian supplier, lalu caranya seperti yang di data customer tadi. Kita lihat datanya dulu di Excel, kemudian klik new, lalu nama itu dimasukin, kemudian card ID, nomor cardnya S001, alamat, lalu kota, dan nomor telepon. Klik OK, lalu new lagi untuk menambah data supplier. Selanjutnya di sini ada 3 supplier. Caranya sama kayak yang di data customer tadi. Dan kalau semua sudah diisi, kita lanjut untuk mengisi data barang ke bagian inventory atau persediaan, lalu klik item list, klik bagian inventory, lalu klik new. Kita lihat dulu data barangnya di Excel. Di sini ada 19 jenis barang. Ada terdiri dari perlengkapan sama peralatan. Di sini yang pertama diisi dulu sesuai dengan data di Excel, kode atau tipenya, lalu namanya, kemudian I buy sistemnya di checklist atau diklik karena kita membeli barang itu untuk persediaan kantor atau persediaan salon. Lalu I inventory sistemnya juga dicentang, itu kita diisi jenis apa barang tersebut, ataukah perlengkapan atau peralatan. Ini di sini sisir perlengkapan, lalu kemudian diklik OK, ini di add aja.
Setelah diklik add, ini ada keluar, ini disilang aja, lalu ikutin arahan. Ini untuk mengisi pajak, karena kita membelinya tidak pakai PPN, jadi diisi NT aja 0%, lalu di OK. Lalu selanjutnya ada gunting potong, kodenya dan namanya diisi juga. Lalu I buy system di checklist, I inventory sistemnya di checklist juga. Di sini juga sama. Ini cuma membedakan itu masuk peralatan atau perlengkapan. Lalu di sini juga add lagi. Kemudian cara selanjutnya juga sama. Sini harus benar-benar teliti untuk membedakan mana yang peralatan dan mana yang perlengkapan.
Setelah data barangnya semua dimasukkan, kita close, lalu kita mengisi kuantitinya tetap di menu inventory, lalu di count inventory. Saya geser dulu sebentar. Kontennya ini diisi sesuai kuantiti yang ada di Excel, jadi harus benar-benar diperhatikan kontennya berapa, lalu diisi di bagian ini. Sudah kontennya diisi sesuai dengan kuantiti di Excel, lalu di adjust inventory, lalu itu diisi barangnya itu termasuk perlengkapan atau peralatan, lalu di use account, lalu continue, lalu opening balance itu harga satuannya diisi, disamakan, lalu di record. Jadi di sini juga harus benar-benar teliti memasukkan kuantiti, harga dan harga satuan serta barangnya itu termasuk perlengkapan atau peralatan. Tadi sudah memasukkan kuantiti di barang yang pertama, lalu ini di Excel saya blok karena untuk membedakan itu yang sudah masuk atau yang belum, agar tidak bingung. Sebentar, ini masih saya atur. Kemudian untuk memasukkan kuantiti selanjutnya juga caranya sama, diklik itu berapa kuantitinya, lalu di adjust, lalu itu diisi barangnya termasuk peralatan atau perlengkapan, lalu di use account, lalu continue, lalu opening balance, lalu harga satuannya berapa. Di sini kemudian jangan lupa untuk selalu di record, karena kalau misal di cancel itu tidak bakal atau tidak terekam. Juga selalu diperhatikan kuantitinya. Untuk barang-barang selanjutnya juga caranya sama. Di sini harus hati-hati sekali, karena kalau misal salah mengisi kuantiti dan harga satuan kemudian sudah terlanjur ke record, itu tidak bisa diulang kembali.
Setelah semua kuantiti dan nominal satuan atau harga satuannya terisi, kita sudah selesai. Kemudian untuk melihat trial balance atau neraca saldo, kita klik report, lalu pilih yang account, lalu pilih trial balance atau neraca saldo, kita display, lalu di sini kita bisa melihat trial balance-nya. Di sini memang kami belum memulai untuk transaksi. Di sini kami hanya memasukkan data perusahaan, data saldo awal, data customer, data supplier, dan data barang. Jadi kita di sini hanya awal-awal saja, belum masuk ke transaksinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat atau kurang pas dengan tempo videonya. Kami mohon maaf. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian sedikit paham atau ada gambaran bagaimana cara memasukkan data perusahaan ke dalam aplikasi Mayop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.